Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pelanggaran hak Allah dan hak asasi manusia, hakullah wa hakul adam di Timur Tengah. Ada berita terbaik akhir-akhir ini bahwa Mesir mulai memperhatikan serius hak masyarakat tertindas di Palestina. Keseriusan Mesir itu bukan hanya ucapan dari pemimpinnya yang mau membela Palestina. Ini lebih serius dari yang sebelumnya, bahkan telah mengirim tentara ke perbatasan Israel. Seandainya Israel melanggar perjanjian kesepakatan damai dengan Palestina, maka atas pelanggaran yang sadis itu akan dihajar, akan ditunjukkan bagaimana pentingnya memperhatikan masalah keamanan di Palestina itu. Kenapa sampai bersiap-siaga tentara Israel lebih serius dari sebelumnya? Karena orang-orang Yahudi dan Amerika itu munafik. Yang dikatakan munafik itu kan 3. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang-orang Amerika dan Yahudi itu munafik ada 3. Yang pertama, iza haddatha akhlafa, iza kazaba, maaf, iza haddatha kazaba, iza haddatha kazaba, iza haddatha kazaba. Apabila dia berkata selalu dusta. Dusta saja disebutnya. Ada senjata bom semenah massal, dusta. Adanya peluru-peluru yang dipersiapkan menghantam World Trade Center itu dari teroris. Itu dusta. Yang sebetulnya Yahudi itulah yang teroris. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu dustanya yang pertama. Idza haddatsa kadzaba. Amerika itu serta Yahudi itu apabila dia bicara selalu dusta. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercayai dia khianat. Nah, apabila bicara dia dusta. Apabila dipercayai khianat. Idza wa'ada, ini yang lupa nomor 2 ini sebetulnya. Idza wa'ada akhlafa. Jadi idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Apabila mereka bicara selalu dusta, apabila dia berjanji selalu memungkiri. Engkau yang berjanji, engkau yang memungkiri. Janji kesepakatan damai dilanggar, dimungkiri. Engkau yang berjanji, engkau yang memungkiri. Masya Allah, itulah orang-orang munafik. Bagaimana sikap orang munafik itu? Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menempati neraka yang terbawah, yang paling bawah. Dia telah melanggar hakullah wa hakul adam, hak asasi Tuhan dan hak asasi manusia. Dilanggar semua. Na'udzubillahi min dzalik. Mesir, bagaimana Mesir? Siap-siap. Kini peningkatan eskalasi konflik antara Israel dan Mesir tampaknya semakin terlihat. Hal tersebut ditandai dengan adanya pergerakan pasukan besar di Semenanjung Sinai.
Karena hal itu pula Israel mencoba menghubungi Mesir untuk meminta penjelasan mengapa Mesir mencoba mengerahkan pasukan mereka. Pasukan pertahanan Israel IDF telah mencatat adanya peningkatan signifikan dari setiap aktivitas yang terjadi di semenanjung Sinai. Bagi mereka, Mesir sudah melakukan sebuah pelanggaran terhadap perjanjian damai antara kedua negara. Aktivis yang dimaksud oleh IDF adalah pembangunan rintangan anti-tank, persiapan logistik besar, dan pengarahan divisi berlapis baja. Melihat semua itu, Israel sangat khawatir jikalau di kemudian hari, apa yang dilakukan oleh Mesir dapat menjadi penghalang bagi operasi militer yang mereka lakukan. Pertanyaannya adalah mengapa Mesir menjadi sedemikian marah? Diketahui bahwa negara tersebut bahkan sedang dalam proses keluar dari krisis ekonomi yang mereka alami, tapi mereka tetap mengambil langkah serius terhadap siapapun yang mencoba mengusik, termasuk Israel. Bagaimana awal mula permasalahan ini tercipta? Nikmati kemudahan korek elektrik tanpa gas yang tahan lama dan tahan air juga. Flashlighter elektrik, pemancing elektrik dengan teknologi plasma yang tidak memerlukan. Bagaimana terjadi? Allahu Akbar. Tindakan Mesir tampaknya masuk akal, mengingat mereka mungkin ingin menghindari campur tangan Israel dalam politik domestik mereka. Baru-baru ini media Israel terus menggiring isu bahwa Mesir akan menyerang Yaman. Salah satu media Yaman bahkan mengutip pernyataan Yehoshua Merlehter, seorang peneliti Israel dari pusat Dayan di Universitas Tel Aviv, yang menyebut melalui akun media sosial X bahwa intervensi Mesir didukung Israel untuk menekan Houthi dan mencegah penurunan pendapatan terusan Suez. Situasi ini memberi kesan bahwa Israel mencoba memprovokasi Mesir secara halus untuk bertindak lebih tegas. Memang benar Mesir mengalami kerugian besar akibat blokade yang dilakukan Houthi. Terusan Suez telah lama menjadi sumber utama pendapatan negara, penting untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Namun blokade Houthi di Laut Merah membuat perusahaan pelayaran enggan melewati jalur tersebut. Serangan Houthi yang kerap terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada sedikit kabar gembira dari kerusuhan, kesedihan kita. Dunia ini telah kejam terhadap Palestina. Yang menggembirakan itu ialah sekarang negara-negara Eropa bersatu, tidak setuju dengan Amerika yang ingin mencaplok Gaza. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya ada sedikit penyesalan dari Trump, Presiden Amerika 2025. Ada sedikit saja penyesalannya. Nah, apa yang disesalkannya ini kira-kira sedikit agak menguntungkan bagi Timur Tengah. Kalau benar-benar dia menyesal, bukan hanya ucapan saja, tapi ini sepintas. Sayang sekali sepintas itu biasanya keceplosan, tidak dari hatinya, atau dari hatinya tapi muncul sebentar. Masya Allah, bagaimana sahabat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberkahi dengan rahmatnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update berita dan informasi yang menggugah. Di balik kabar yang kerap datang dari panggung dunia internasional, ada satu kejadian yang mengguncang banyak hati. Sebuah pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pernyataan ini bukan hanya membuat gempar, tetapi juga menimbulkan gelombang perdebatan di kalangan masyarakat internasional. Bagaimana tidak, Trump pernah dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Gaza sebagai neraka. Namun, kini ada pengakuan yang mengejutkan. Menyesal. Apakah Trump menyesali kata-katanya? Mari kita simak bersama. Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik dan penderitaan, kembali mencuri perhatian dunia. Dengan populasi yang padat dan kondisi sosial ekonomi yang sangat terbatas, Gaza telah menjadi simbol dari kesulitan dan ketegangan yang terus berlanjut. Pernyataan Donald Trump yang ingin menjadikan Gaza sebagai neraka seolah menambah beban bagi penduduk yang sudah lama berjuang untuk hidup dalam damai. Banyak yang menganggap kata-kata tersebut sebagai bentuk kebencian dan ketidakpedulian terhadap nasib ribuan orang yang terperangkap dalam krisis kemanusiaan. Krisis Gaza memang bukanlah hal baru. Sejak awal abad ke-20, wilayah ini telah mengalami pergolakan yang tak kunjung usai. Pada tahun 2007, Hamas mengambil alih kekuasaan di Gaza, dan sejak itu, wilayah ini menjadi tempat yang rawan konflik. Blokade yang diberlakukan oleh Israel dan negara-negara barat membuat akses terhadap kebutuhan dasar
Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri video ini, apakah itu Gaza negara mana? Jelas itu adalah milik Palestina. Dan kemudian Gaza ini adalah tanah kelahiran Imam Syafi'i. Banyak ulama-ulama besar yang lahir di Gaza. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Al-Quranul Karim. Kemudian dari Gaza ini dibawa oleh ibunya, antaranya naik kuda dan berjalan kaki. Juga naik kuda, jalan kaki lagi. Karena dia orang yang tidak mampu, lebih banyak berjalan kaki. Ibunya membawa ke Mekah. Sehingga Nabi Muhammad dan Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu dibesarkan di Mekah. Seolah-olah tanah airnya di Mekah. Nah, setelah itu di mana berpindahnya kekuasaan di Arab, ibu kota pada awalnya di Madinah dan Mekah, itu akhirnya berpindah ke Baghdad. Maka Imam Syafi'i pun berpindah ke Baghdad, dan di Baghdad itu dia menjadi ulama besar. Umur 19 tahun telah berfatwa. Dan kemudian Imam Syafi'i ini berpindah ke Mesir, karena Mesir lebih membutuhkan banyak pakar-pakar muslim yang hebat. Maka berpindahlah Imam Syafi'i ini ke Mesir, sehingga dia mempunyai dua pendapat, qaulul qadim di Baghdad dan qaulul jadid di Mesir. Jadi apabila teringat Gaza, orang menyebut kata-kata Gaza, kita teringat pula kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Allahu Akbar. Nah, sekarang Gaza itu luluh lentak. Kemudian jahil di Gaza itu juga seorang ulama yang besar, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga di daerah Gaza lahirnya. Allahu Akbar. Nah, sekarang bagaimana kehancuran itu terus terjadi, kita dengarkan berikut ini. Seperti pangan, air, dan obat-obatan menjadi sangat terbatas. Masya Allah. Lebih dari 2 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan dengan angka pengangguran yang sangat tinggi. Masya Allah. Namun, dalam sebuah wawancara terbaru, Donald Trump mengungkapkan penyesalannya terhadap pernyataannya yang kontroversial tersebut. Masya Allah. Dalam sebuah momen yang langka, dia mengakui bahwa kalimat menjadikan Gaza sebagai neraka yang sempat dia ucapkan pada masa kepresidenannya adalah sebuah kesalahan besar. Masya. Trump, yang dikenal dengan gaya bicara blak-blakan, mengatakan bahwa setelah merenung lebih dalam, dia menyadari bahwa kata-katanya hanya memperburuk ketegangan dan tidak membawa solusi apapun bagi perdamaian dunia. Itu adalah pernyataan yang saya sesali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelindung sesamanya, pelindung tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan mengatur semuanya. Hanya manusia yang mampu mengaturnya. Singa tidak mampu, gajah tidak mampu mengatur dunia walaupun badannya besar. Tapi manusia yang mampu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika posisi khalifah itu dipegang oleh Donald Trump, apa yang terjadi? Ketika dipegang oleh khalifah Utsmani, dahulunya apa yang terjadi? Jadi kekuasaan itu tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari yang untuk kemenangan, untuk berkuasa itu dipergelerkan di antara sesama manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat nanti Indonesia akan mendapat giliran seperti Trump, akan mendapat giliran untuk memimpin dunia. Apakah dengan cara kekhalifahan atau dengan sistem tersendiri yang tak kita bayangkan hari ini, tapi itu akan terjadi. Tilka ayyam nudawiluha bainan nas. Itu surat Ali Imran 180. Kekuasaan itu dipergelerkan di antara sesama manusia oleh Allah. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.